Di umurnya Pak Prabowo yang sudah sepuh saat itu, sudah waktunya lah Pak Prabowo itu istirahat. Di umurnya yang sudah tua, Pak Prabowo aja sudah ganteng, masih ganteng lah pokoknya ya. Tadi katanya persaingan untuk anak bangsa. Ya Pak Prabowo karena sudah tua, sudah waktunya Pak Prabowo menjadi bapak bangsa. Mbak Jeng, iki piye to lemu mikir ya. Pak Prabowo bener dadi bapak bangsa, bapak negara. Jangkrik ngomong syukur mangap. Almarhum Gus Dur pernah bilang, orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. gue setelah lihat itu mikir kayak, ini yakin Gus Dur ngomong kayak gini gitu kan. Pas gue pikir-pikir kembali ternyata ada benernya juga teman-teman. Karena kalian inget gak sih dulu waktu zamannya Pilgub DKI, di situ ada pasangan Jokowi Ahok sama Foke kan. Orang dulu nggak ada yang tahu Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo yang ngusung Pak Jokowi. Dia speech belain mati-matian Pak Jokowi pakai kemeja ikonik kotak-kotak. Sampai akhirnya Pak Jokowi menang jadi gubernur. Selang beberapa lama gitu kan tiba-tiba Pak Jokowi malah jadi rival Pak Prabowo di bursa Pilpres. Mereka berdua rival lah tuh, jadi kayak Sasuke sama Naruto. Sayangnya Pak Prabowo kalah, dan kalahnya 2 kali. Dikalahkan oleh orang yang pernah dia usung dulu di Pilgub DKI. Itu sedihnya bukan main sih kalau menurut gua ya. Tapi setelah itu dia legowo aja, kayak sabar ya udah, mau gimana lagi, namanya takdir gitu kan. Dan sekarang malah jadi menhan di kabinet Pak Jokowi. Dan kemarin sempat kalau nggak salah ada acara di salah satu partai atau di event gitu, yang Pak Jokowi bilang kayak ini jatahnya Pak Prabowo. Setelah dibilang kayak gitu, Pak Prabowo diri langsung hormat, bener-bener respectful banget. Dia yang udah lewat tuh ya udah gitu. Dan sekarang malah jadi akur-akur aja. Dia beberapa kali dikhianati dalam konteks politik, tapi dia sabar. Dia bilang kalau misalnya ini tujuannya demi untuk negeri kan. Gue jadi paham kenapa Gus Dur ngomong kayak gitu. Gue kalau di posisi Pak Prabowo butuh waktu lama sih untuk sabar kayak gitu. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apa yang membuat Gus Dur ngomong Pak Prabowo seperti itu? Gue pengen tahu, mungkin ada cerita lain, drop di komen ya. Capek. Saya juga capek jadi pendukung Bapak waktu itu. Terus ngelihatnya sekarang. Gimana Pak Prabowo nggak kalah kalau pendukungnya orang-orang kayak elu, kayak Neno Warisman, Ratna Sarumpait, anaknya Pak Amin Rais. Bawa lagi jagoanmu maju 2024, sana kami habisi. Ini adalah fitnah-fitnah yang terus dilontarkan untuk menjegal orang yang tahu masalah. Karena dalam negara seperti kita ini ada kelompok yang berkepentingan, kalau bisa yang berkuasa ini orang yang nggak tahu masalah. Kenapa? Untuk gampang ditunggangi. Kepentingan-kepentingan asing, kepentingan pemodal besar, kepentingan kekuatan-kekuatan gelap hanya mungkin beroperasi di Indonesia ini, di negara kita ini, apabila yang berkuasa orang yang tidak mengerti persoalan. Dan kita akan punya orang yang mengerti persoalan. Dan itu yang ditakuti. Padahal luar biasa Pak Prabowo orang yang sangat rekonsiliatif. Dia sangat menjaga persatuan. Saya tahu betul itu orang tidak pernah membenci orang, tidak pernah memusuhi orang. Memang ada, kalau kita terbuka lah, memang ada gaya-gaya komunikasi dari Pak Prabowo kadang-kadang yang tidak bisa dimengerti oleh orang tertentu. Terlalu to the point, terlalu terbuka, apa adanya. Kalau bicara suka tidak tedeng aling-aling, tapi orang nggak tahu dia hatinya bersih. Dia memaafkan orang, nggak pernah punya agenda tertentu untuk menghancurkan orang-orang tertentu. Dia terima orang. Tapi soal gaya itu kan soal kultur. Dia ibunya orang Manado, bapaknya orang Jawa Tengah. Dia tentara, dia komandan pasukan elit yang paling menonjol pada waktu itu, pada saat dia pimpin. Dia membangun pasukan elit ini sehingga punya wibawa di seluruh dunia. Sukses dia. Kalau ada yang bilang dia nggak punya sukses, dia membangun pasukan elit kok. Kemarin kita tepuk tangan SEA Games, cabang olahraga yang paling tinggi dan menyebabkan Indonesia jadi juara itu ya karena pencaksilatnya. Pencaksilat tuh beliau yang bina. Kok masih bisa orang nggak punya prestasi, dia bilang. Gimana kok? Orang jelas kok. Bikin partai dalam demokrasi dia ikut. Dia bukan kayak jenderal-jenderal yang mendompleng kekuasaan dari belakang, tidak berani bikin partai atau gagal bikin partai lalu mendompleng dari belakang. Tapi dia gentleman, dia bikin partai. Alhamdulillah partainya dipilih rakyat, dia berkuasa. Dan dia lagi nyalon presiden. Gentleman, dia terbuka kok.
Soal gaya kan, mana bisa orang Indonesia itu disamaratakan. Saya orang Sumbawa, punya gaya beda, kulturnya beda, DNA-nya beda, makannya beda.